Rani perihal pembelajaran pada masa pandemi di sekolah. Yang pertama, bagaimana respon Ibu terhadap pembelajaran di masa pandemi? Ya, untuk awal-awal mungkin kita karena kondisi yang kondisinya memang harus begini, jadi ya kita menyambut baik. Cuman karena sekarang kan udah hampir setahun setengah ya, mungkin jadi orang tua sudah jenuh, terus anaknya sendiri kan menjadi jenuh, jadi kesulitannya itu memang tambah banyak. Terus ya sih inginnya mah tetap cepat tetap buka gitu, walaupun memang harus dengan prokes yang ketat sekali gitu ya. Karena kebanyakan orang tua juga sih pengennya sudah pengen tatap muka gitu. Nah, dalam hal materi juga kan kalau daring ini jadi agak sulit tersampaikan juga gitu. Kalau kelas atas kita memang mengandalkan orang tua ya dalam membantu tugas anak. Nah, kalau kita pegang kelas atas itu kan anak sendiri biasanya yang belajar. Jadi kadang materinya itu tersampaikan, tapi kadang-kadang kalau anaknya kurang ngerti kan memang jadi agak susah juga. Jadi justru kita tugasnya pengennya seperti ini, mereka mengerjakannya ya berbeda gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin kalau kendala respon jadi ibu juga udah bosan ya Bu ya, udah jenuh, materinya tersampaikan. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana implementasi pembelajaran di masa pandemi itu khususnya oleh Ibu sendiri? Untuk awal-awal sih saya memakainya grup WA gitu ya, karena awal memang dari saya pribadinya juga kan kurang menguasai IT ya, jadi kita yang gampang saja gitu. Awal-awal kita pakai WA, terus memang kalau WA itu komunikasi dengan orang tua kan bisa cepat ya, kalau ada misalkan ada apa-apa cepat juga gitu tersampaikan. Dan itu memang cocok untuk kelas bawah. Nah, kalau untuk sekarang saya memakainya Classroom karena pegang kelas atas. Terus kalau kelas atas itu kan anak sudah bisa mengirim tugas sendiri gitu. Jadi ya insya Allah dengan Classroom ini lebih enak juga kalau untuk kelas atas gitu. Nah, ya di samping itu kita bikin juga video-video pembelajaran untuk di-share ke Classroom itu. Jadi Ibu menggunakan Classroom, kemudian video pembelajaran, Ibu yang grup WA juga. WA juga karena kalau yang ada kendala di Classroom bisa lewat WA gitu. Kita mempermudah saja lah untuk tugas di masa pandemi ini ya. Kasihan juga kan kalau dipersulit gitu ya. Iya betul Bu. Nah, Ibu, pertanyaan selanjutnya mungkin tadi sempat dijawab juga, mungkin sekarang lebih diperjelas Bu. Kendala yang dialami guru ketika pembelajaran daring khususnya Ibu gitu yang paling dirasakan mungkin? Ya untuk awal-awal anak-anak kan masih antusias ya mengikuti, jadi mudah gitu ya. Nah, lama-kelamaan jadi ada anak yang memang udah jenuh, terus dia nggak mau belajar, jadi perlu jadi sama kita perlu dirayu gitu ya. Terus ada orang tua juga ya, kalau orang tuanya di rumah kan bisa membantu. Nah, kadang ada orang tua yang bekerja, jadi sisa waktu kan buat anak gitu untuk belajar. Nah, terus ini juga kan ada orang tua yang misalkan kadang kalau ditanya tugas kan misalkan agak aktif WA-nya karena mungkin dia kuota juga gitu. Kebetulan nih pertanyaan yang terakhir Bu, solusi Ibu yang dilakukan Ibu ketika menghadapi kendala-kendala yang tadi. Ya seperti tadi kan ada yang mogok gitu ya. Bu ini mah kayaknya harus ditelepon. Nah, kita telepon gitu, kita ajak ngobrol. Nah, terus ada juga anak yang memang sama sekali tidak mau belajar karena orang tuanya kerepotan, jadi kita ajak belajar di rumah kita gitu. Hanya memang kita tatap muka ya, karena kalau tidak tatap muka itu kadang si materi tidak tersampaikan ya. Ya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Mungkin bisa misalkan dengan tatap mukanya dibatas misalkan, atau kalau memang tidak bisa di sekolah mungkin bisa home visit, jadi per kelompok berapa orang yang ke rumah. Soalnya memang kadang-kadang kan anak jadi bosan gitu kalau tidak tatap muka itu, jadi tidak merasa sekolah aja gitu. Terus kedisiplinan anak-anak juga kan jadi menurun gitu ya. Ya mudah-mudahan
eh, kondisinya semakin baik gitu ya. Kalaupun memang harus begini, mungkin dari saya pribadi sebagai guru mungkin harus menambah lagi pengetahuan mungkin dari segi IT-nya gitu ya, misalkan dengan sering Zoom. Nah kita kadang pengen gitu Zoom ya, tapi ada kendala juga kan, ada orang tua yang kerja, terus ada sampai pernah ada yang ngomong orang tua, janganlah Zoom kan ini kuota gitu. Mungkin itu bisa bantuan dari pemerintah kuotanya lancar gitu ya, biar semuanya bisa ikut kan. Kalau Zoomnya sebagian kan ya nggak enak juga gitu ya, punya kan semua bisa terlibat gitu. Berada di pertemuan siklus kedua KKN, yaitu dengan tema pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Di sini di sebelah saya sudah ada narasumber kedua saya dari RA Asanusiah. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu ya. Yang pertama, apa respon guru terhadap pembelajaran di masa pandemi ketika pertama kali dicanangkan oleh pemerintah harus ada pembelajaran daring ini? Bagaimana respon Ibu sebagai guru juga kepala sekolah? Tentunya dari yang tadinya biasa tatap muka terus tiba-tiba harus daring atau online, ya jadi gimana ya, kaget. Terus apa sih teknis pembelajaran seperti itu nya bingung gitu, harus gimana. Ini kan anak usia dini mah kan harus ketemu langsung tatap muka. Nah ini tiba-tiba harus virtual, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, penugasan kayak gitu, jadi bingung gitu. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu, bagaimana implementasi pembelajaran daring yang Ibu lakukan? Lebih ke lewat grup WA aja. Jadi pemberian penugasan di grup WA, nanti anak-anak pengumpulannya secara, ada yang berupa foto, ada yang berupa video, ada juga voice note. Berarti semuanya total Bu di ini ya Bu ya, di lewat WA aja gitu, nggak ada tatap muka sama sekali ya? Ada tatap muka. Terus kayak apa sih, kalau untuk Zoom atau Google Classroom kayak gitu tidak semua orang tua mengerti dan tahu, jadi kebanyakan ternyata WA, jadi paling via WA aja. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, kendala yang dialami guru ketika pembelajaran daring, khususnya yang dirasakan Ibu sendiri. Kalau dari guru jadi apa ya, jadi kita susah untuk menilai karena ya jarak jauh, terus kadang-kadang anak itu kan ada yang pengerjaannya sama orang tua, jadi kurang objektif juga gitu menilai. Ya susah aja kalau jarak jauh gini mah. Jadi itu ya Bu ya, mungkin pengumpulannya Bu ya. Pengumpulannya jadi kendalanya, kadang-kadang tidak semua anak mengumpulkan. Ada orang tua yang apa sih, HP-nya yang tidak mendukung gitu. Ada yang karena anaknya banyak, HP-nya satu, jadi susah gitu, banyak kendalanya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, mungkin setelah kendala yang dialami Ibu sendiri tadi beberapa yang sudah disebutkan, kemudian apa solusi yang dilakukan guru menghadapi? Solusinya jadi kalau kendala dari pengumpulan itu ada kesulitan, nah jadi sesekali kita penilaiannya tuh dari jadi apa ya, penugasan gitu di akhir pekan dikumpulkan ke sekolah sama orang tuanya. Jadi
jadi kan kita bisa langsung lihat fisiknya kayak gimana gitu, nggak dari virtual dari HP, jadi langsung ketemu gitu sama orang tua, sama hasil tugas anaknya langsung ketemu, langsung bisa dinilai gitu. Paling solusinya gitu ya, salah satu solusinya, nggak semua juga, nggak tiap hari juga kayak gitu, udah hidupkan aja. Baik, pertanyaan terakhir Bu. Mungkin kan kita berharap pandemi ini cepat berakhir ya, tapi kalau misalkan memang diharuskan beberapa bulan ke depan ataupun beberapa waktu masih saja harus dilakukan, apa harapan Ibu untuk pembelajaran daring ini Bu? Harapan saya kalau masih daring tetap daring gitu. Kalau masih tetap daring gimana ya? Ya paling kita difasilitasi aja dari pemerintah misalnya, atau dari dari pemerintah itu fasilitasi seperti bantuan kuota untuk guru, untuk siswa seperti itu, atau berupa untuk lembaga pemesangan wifi gitu, seperti itu. Itu mungkin kalau harus daring terus untuk mempermudah ya Bu ya. Ya kan memang lumayan kuota. Ya, baik. Itu tadi beberapa pertanyaan saya mengenai pembelajaran daring di masa pandemi bersama Ibu Endah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.